Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismayanti, NIM 2004411563, kelas 2I Teknik Informatika dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai sistem persamaan linear untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Informatika yang dibimbing oleh Ibu BC Helmi SPD MSI. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss. Baik, di sini saya sudah ambil contoh, yaitu contoh SPL 3 variabel. Nah, di sini ada X1, X2, dan 2X sama dengan 8. Untuk baris yang kedua ada negatif X, negatif 2X, ditambah 3X sama dengan 1. Kemudian untuk baris yang ketiga yaitu 3X dikurang 7X ditambah 4X sama dengan 10. Baik, di sini sudah di sini langkah yang pertama yang dilakukan di dalam eliminasi Gauss, kita harus mengubah SPL tersebut ke dalam matriks diperbesar. Jadi kita harus mengubah SPL tersebut ke dalam matriks diperbesar. Bagaimana langkahnya? Langkahnya sangat sederhana. Tinggal kita menulis koefisien-koefisien dari SPL tersebut. Selanjutnya ditambahkan satu kolom lagi, kemudian kita tambahkan satu kolom lagi yang merupakan nilai dari persamaan tersebut. Oke, kita akan mengubah ke dalam bentuk matriks diperbesar. Nah, untuk kolom yang pertama kita akan mengubah ke dalam bentuk matriks diperbesar. Kita lihat untuk kolom yang pertama merupakan koefisien dari variabel X1. Kenapa X1 saya tulis di sini? Misalkan di sini 1, variabel 2, dan ini variabel yang ketiga. Nah, untuk kolom yang pertama merupakan koefisien dari variabel 1, yaitu X1. Nah, angkanya yaitu 1, negatif 1, dan 3. Kemudian untuk kolom yang kedua merupakan variabel kedua, yaitu X2. Kita tulis 1, negatif 2, dan negatif 7. Nah, selanjutnya untuk kolom yang ketiga merupakan koefisien dari variabel ketiga, yaitu X3. Kita tulis nilainya 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk kolom yang terakhir merupakan kolom tambahan, yaitu hasil dari persamaan sistem persamaan linear ini, yaitu 8, 1, dan 10. Nah, ini merupakan bentuk matriks yang diperbesar. Matriks diperbesar. Maka selanjutnya kita akan lakukan operasi baris elementer. Nah, oke, kita lakukan operasi baris elementer sehingga matriks ini menjadi matriks eselon baris. Oke, kita lihat untuk baris yang pertama. Jadi kita ini harus pintar membedakan mana yang baris dan mana yang kolom. Jadi ini adalah baris dan ini adalah kolom. Nah, untuk baris yang pertama ternyata sudah terbentuk satu utama. Kita lihat, ini sudah terbentuk satu utama. Nah, tinggal kita ubah di bawah satu utama ini menjadi 0, yaitu negatif 1. Kita buat rumus. Letak negatif 1 itu berada di baris kedua. Nah, berada di baris yang kedua. Maka rumusnya yaitu B2 dikurang dengan nilai itu sendiri, yaitu negatif 1, kemudian kita kalikan dengan baris 1. Jadi rumusnya yaitu B2 dikurang negatif 1 dikali B1.
kita akan lakukan perubahan. Kita akan lakukan perubahan hanya untuk baris yang kedua, karena kita hanya ingin mengubah negatif 1 ini menjadi 0. Nah, untuk baris yang pertama dan baris ketiga tidak mengalami perubahan, hanya baris kedua saja yang mengalami perubahan. Jadi kita tulis ulang. Kita tulis untuk baris yang pertama 1, 1, 2, 8. Kemudian baris yang ketiga 3, negatif 7, 4, dan 10. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan perubahan untuk baris yang pertama, baris yang kedua. Kita mulai dari negatif 1. Negatif 1 berarti di sini negatif 1. Kita lihat. Negatif 1 dikurang negatif 1, kemudian dikali dengan 1. Sama dengan negatif 1 dikurang negatif 1 sama dengan negatif 1. Kemudian negatif 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi negatif 1 ditambah 1 itu sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini hasilnya 0. Nah, kemudian selanjutnya negatif 2. Negatif 2 dikurangi dengan negatif 1. Negatif 2 dikurang negatif 1, kemudian dikali dengan 1, menghasilkan negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kita tulis negatif 1. Nah, selanjutnya 3 itu dikali dengan negatif 1, maksudnya dikurang dengan negatif 1 ya, jadi 3 dikurang negatif 1 kemudian dikali dengan 2 menghasilkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, kemudian 1 kita tulis di sini 5. Nah, kemudian 1 ini dikurangi dengan negatif 1. 1 dikurang negatif 1 kemudian dikalikan dengan 8. Nah, kemudian dikalikan dengan 8 menghasilkan 1 ditambah 8 sama dengan 9. Kita tulis di sini 9. Nah, oke, kita telah berhasil mengubah negatif 1. Kita telah berhasil mengubah negatif 1 menjadi 0. Berikutnya 3 ini juga harus diubah menjadi 0. Oke, kita akan buat rumusnya. Letak 3 ini berada di baris ketiga. Jadi rumusnya yaitu B3 dikurang nilai itu sendiri yaitu 3, kemudian dikalikan dengan B1 karena satu utamanya itu berada di baris ke-1. Nah, perubahan ini hanya dilakukan pada baris ketiga. Baris pertama dan kedua tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita ingin mengubah 3 ini yang berada di baris ketiga menjadi 0. Kemudian kita berikutnya baris ketiga ini jelas mengalami perubahan dan akan kita hitung. Nah, kita tulis ulang. Karena hanya baris ketiga yang mengalami perubahan, jadi untuk baris dan pertama baris kedua itu kita tulis ulang. Jadi 1, 1, 2, 8
kemudian 0, negatif 1, 5, 9. Nah, kita mulai hitung. 3, kita hitung. 3 dikurang 3 dikali dengan 1 sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita tulis 0. Kemudian yang ketujuh, yang kedua yaitu negatif 7. Negatif 7 dikurang 3 dikali dengan 1 sama dengan negatif 7 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Jadi kita tulis negatif 10. Nah, yang selanjutnya yaitu 4. 4 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Kita tulis negatif 2. Nah, kemudian selanjutnya 10. 10 dikurang 3 dikali 8 sama dengan 10 dikurang 24 sama dengan negatif 14. Jadi kita tulis di sini negatif 14. Nah, oke. Berhasil kita telah mengubah 3 ini menjadi 0. Kemudian selanjutnya untuk kolom yang kedua yaitu negatif 1. Kita akan mengubah negatif 1 ini. Negatif 1 ini ingin diubah menjadi 1 karena kita mencari eselon baris. Nah, berarti tinggal dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu negatif 1. Letaknya negatif 1 itu di baris ke-2. Berarti rumusnya yaitu B2 dibagi dengan nilai itu sendiri. Berapa nilainya? Negatif 1. Nah, kita hitung. Kita mulai menghitung. Kita tulis ulang. Yang akan mengalami perubahan hanya untuk baris kedua, karena negatif 1 ini akan diubah menjadi 1. Jadi baris kedua dan ketiga itu tidak mengalami perubahan. Kita tulis ulang. Nah, selanjutnya kita hitung untuk baris yang kedua, negatif 1. 0 dibagi dengan negatif 1, 0. Kita tulis 0. Kemudian negatif 1 dibagi dengan negatif 1, 1. Nah, 5 dibagi dengan negatif 1, 5. Dan kemudian 9 dibagi dengan negatif 1 yaitu 9. Oke, terbentuk satu utama. Pada baris kedua. Selanjutnya di bawah satu utama ini harus juga 0. Maka negatif 10 ini harus kita ubah menjadi 0. Bagaimana rumusnya? Nah, letak negatif 10 ini berada di baris ketiga. Kemudian kita kurangkan dengan nilai itu sendiri yaitu negatif 10. Kemudian kita kalikan dengan satu utamanya di mana yaitu baris kedua. Jadi kita kalikan dengan B2.
Baris ke-1 dan baris kedua tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan kita akan tulis kembali. Untuk baris pertama dan kedua. 1, 1, 2, 8, 0, 1, 5, 9. Kita mulai menghitung untuk baris yang ketiga. Baris yang ketiga mengalami perubahan, yaitu 0 dikurang negatif 10 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, makanya kita tulis 0. Kemudian negatif 10 dikurang negatif 10, kemudian kita kalikan 1 sama dengan negatif 10 ditambah 10 sama dengan 0. Kita tulis 0. Nah, untuk kolom yang ketiga, negatif 2, nih negatif 2 dikurang negatif 10, kemudian kita kalikan dengan negatif 5. Mohon maaf, di sini hasilnya negatif. Saya keliru. Nah, sama dengan negatif 2 dikurang 50 sama dengan negatif 52. Kita tulis negatif 52. Selanjutnya negatif 14 dikurang negatif 10, kemudian kita kalikan dengan negatif 9, menghasilkan negatif 14 dikurang 90 sama dengan negatif 104. Oke, kita telah berhasil mengubah negatif 10 ini menjadi 0. Tinggal satu lagi, kita harus membuat satu utama pada baris yang ketiga. Nah, negatif 52 ini kita ingin mengubahnya menjadi 1. Caranya sederhana, tinggal dibagi dengan bilangan itu sendiri. Letaknya di baris ketiga. Kita tulis rumus. Letaknya berada di baris ketiga, kemudian dibagi dengan negatif 52, dibagi dengan bilangan itu sendiri. Nah, untuk baris negatif 52 ini kita ingin ubah menjadi 1. Caranya yaitu baris ketiga kita bagikan dengan 52. Nah, sedangkan untuk baris yang pertama dan baris yang kedua tidak mengalami perubahan karena kita ingin mengubah negatif 52 ini yang berada di baris ketiga itu menjadi 0. Jadi negatif 50 baris kedua dan baris pertama ini tidak mengalami perubahan. Jadi kita tulis ulang 1, 1, 2, 8, kemudian 0, 1, negatif 5, dan 9. Kita mulai menghitung. Berarti 0 dibagi dengan negatif 52 yaitu 0. Kemudian 0 dibagi negatif 52 lagi menghasilkan lagi 0. Nah, negatif 52 dibagi dengan negatif 52 menghasilkan 1. Negatif 104
dibagi dengan negatif 52 menghasilkan 2. Oke. Ini jika diperhatikan ini sudah menghasilkan matriks eselon baris. Ini sudah membentuk matriks eselon baris. Nah, berarti tinggal kita ubah menjadi ke dalam bentuk SPL. Kita mulai dari baris yang pertama. Baris yang pertama diperoleh, untuk baris yang pertama diperoleh X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Untuk baris yang kedua diperoleh 0X1 atau bisa kita tidak tulis. Kemudian X2 dikurang 5X3 sama dengan negatif 9. Nah, untuk baris yang ketiga diperoleh 0X2 bisa kita tidak tulis dan 0X1 juga tidak kita tulis, makanya di sini menghasilkan X3 sama dengan 2. Diperoleh X3 itu sama dengan 2. Kita substitusikan ke X2. Bagaimana caranya? Yaitu X2 kita ingin substitusikan ke X2 dikurang 5X3 sama dengan negatif 9. Kita ganti X3 ini dengan 2, maka diperoleh X2 sama dengan negatif 5. Kita ganti menjadi X3, yaitu berarti X2 sama dengan negatif 9. Berarti X2 sama dengan 10 sama dengan negatif 9. Nah, untuk X2 dikurang 5, X3 sama dengan negatif 9. Kemudian X2 dikurang 5. Karena di sini tadi X3-nya sudah kita ganti dengan X2, jadi hasil nilai X2-nya yaitu kita tulis dikali dengan 2 sama dengan negatif 9. X2 dikurang 10 sama dengan negatif 9. X2 sama dengan negatif 9 ditambah 10 pindah ruas menjadi positif 10 sama dengan X2 menghasilkan 1. Kemudian selanjutnya kita sudah peroleh nilai X3, kemudian kita sudah peroleh nilai X2. Nah, kita ingin memperoleh nilai X1. Kembali kita lakukan substitusi kebersamaan yang kita peroleh dari baris yang pertama, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 8. Nah, X1 ditambah 1 karena nilai X2 nya itu adalah 1 dan nilai X2
X3-nya yaitu 2. Kemudian kita kalikan dengan 2 sama dengan 8. Disederhanakan berarti diperoleh X1 ditambah 1 tambah 2 kali 2 4 sama dengan 8. X1 1 ditambah 4 sama dengan 5. Ditambah 5 sama dengan 8. X1 sama dengan 8. 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Nah, X1 8 dikurang 5 3. Nah, untuk nilai X1-nya itu adalah 3. Oke, kita sudah peroleh semua nilai variabel-variabel, tinggal kita simpulkan. Jadi, himpunan penyelesaian untuk variabel pertama yaitu HP sama dengan untuk X1 itu nilainya yaitu 3, kemudian untuk X2 nilainya 1, dan untuk X3 nilainya 2. Ini adalah bentuk eliminasi Gauss dari persamaan ini tadi. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang kedua, di mana cara kerjanya sama dengan soal yang pertama tadi yang telah saya jelaskan. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai sistem persamaan linear dalam menggunakan metode eliminasi Gauss. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.